kan ada 6, berarti ada 30 CP tuh mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dari fase A sampai dengan fase F gitu. Nah, tetapi kan tidak ada yang PAI dan Budi Pekerti dari mulai fase A sampai fase F. Berarti Bapak Ibu, Ibu mungkin di fase A, mungkin di fase B, mungkin gitu ya. Nah, mungkin di fase C begitu ya, tinggal disesuaikan saja. Tetapi gambarannya dari mulai SD kelas 1 sampai dengan SMA kelas 12, fase A sampai fase D, masing-masing fase itu ada 5 elemen PAI dan Budi Pekerti, masing-masing elemen memiliki CP begitu. Nah, kemudian masing-masing CP itu masih gitu, perlu dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi saja satu elemen, misalkan elemen fikih pada fase A itu akan melahirkan beberapa TP, akan melahirkan beberapa TP, terjembrenglah TP tujuan pembelajaran. Yang ingin saya tekankan, dan ini menjadi bahan catatan untuk revisi ya, sederhana saja bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu harus spesifik dan operasional. Spesifik itu maksudnya masing-masing satu buah tujuan pembelajaran hanya terdiri dari satu kompetensi yang ditargetkan atau satu kemampuan yang ditargetkan. Jadi hanya ada satu kata kerja gitu, di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian itu spesifik. Nah, kemudian operasional itu maksudnya adalah bahwa kata kerja yang terdapat di dalam tujuan pembelajaran itu haruslah kata kerja yang operasional. Gitu. Operasional itu tadi saya sampaikan adalah kata kerja yang jika kata kerja itu dikerjakan atau dilakukan, maka pekerjaan mengerjakan kata kerja itu bisa diamati, bisa diobservasi, atau bisa diindra begitu. Seperti itu. Oke, itu untuk yang TP KB3. Nah, kemudian yang KB4, Bapak Ibu sekalian, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama sekali harus saya garis bawahi, ATP bukan rincian dari TP. Ya. ATP atau alur tujuan pembelajaran itu hanya mengurutkan tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajarannya ada 10, maka ATP-nya di dalam ATP juga ada 10 tujuan pembelajaran. Hanya saja urutan nantinya akan dibelajarkan begitu. Nah, itu diurutkan. Urutannya bisa urutan logis, bisa urutan prosedural gitu ya. Atau bisa urutan sistematis. Biasanya sih menggunakan urutan sistematis. Artinya yang lebih mudah itulah yang dibelajarkan lebih awal gitu. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya semakin sulit, yang berikutnya semakin sulit lagi, yang berikutnya semakin sulit lagi. Sederhananya seperti itu alur tujuan pembelajaran itu atau alur ATP itu. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, gitu, yang sudah Bapak Ibu buat sebagai rincian dari capaian pembelajaran, itu ada berapa hasil
merumuskan tujuan pembelajarannya misalkan jadi ada 7 misalkan. Nah, yang 7 itu pada saat dirumuskan sebagai tujuan pembelajaran belum tentu bisa dibelajarkan secara langsung urutan-urutannya gitu. Maka harus dicek ulang dengan ATP, alur tujuan pembelajaran gitu. Nah, sehingga alur tujuan pembelajaran itu hanya mengurutkan tujuan pembelajaran sesuai dengan menurut logika kita urutan pembelajarannya yang mana yang lebih dulu, yang mana yang kemudian gitu. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, yang mana yang ketiga, yang mana yang keempat, dan seterusnya. Bukan rincian dari tujuan. Sehingga kalau tujuannya ada 7, maka di ATP juga ya ada 7 tetap gitu. Tetapi yang di ATP itu kita upayakan urutannya logis untuk dibelajarkan. Jadi yang pertama, misalkan saja sebelum bisa menjelaskan, siswa prasyaratnya kan bisa menyebutkan terlebih dahulu begitu ya. Jadi sebelum memahami, ya, memahami itu indikatornya menjelaskan. Sebelum memahami sesuatu, pasti harus mengetahui sesuatu dulu kan gitu. Nah, memahami kan indikatornya atau kata kerja operasional menjelaskan misalkan. Kemudian mengetahui kata kerja operasionalnya menyebutkan. Nah, maka tujuan pembelajaran yang target kemampuannya menyebutkan itu kita urutkan di awal misalkan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan, dilanjutkan dengan membandingkan misalkan, dilanjutkan dengan mempraktekkan misalkan saja. Seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ATP itu, alur tujuan pembelajaran itu adalah gambaran tentang urut-urutan dari tujuan pembelajaran untuk dibelajarkan. Sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa untuk menangkap apa yang mereka pelajari. Yang saya contohkan sebenarnya di matematika begitu ya. Nah, sebelum mengajarkan perkalian, maka mereka harus bisa penambahan dulu kan gitu. Mereka harus bisa, kalau perkalian harus bisa penambahan dulu, maka tujuan pembelajaran mampu melakukan operasi penambahan itu jadi tujuan pembelajaran yang pertama di ATP-nya itu. Meskipun pada saat menyusun rumusan tujuan pembelajaran mungkin karena masih acak begitu, itu tujuan mampu melakukan operasi penambahan itu mungkin misalkan ada di posisi keempat gitu atau posisi kelima begitu pada saat merumuskan tujuan pembelajaran karena masih acak hasil merinci capaian pembelajaran. Nah, yang masih acak itu kemudian disusun urut-urutannya menjadi ATP, menjadi alur pembelajaran. Nah, begitu sudah bunyi belnya, teke. Nah, itu toke sudah bunyi belnya. Itu pertanda. Bunyinya oke gitu ya, Pak? Iya, betul. Itu pertanda saya harus membatasi diri. Karena kalau nggak dibatasi bisa sampai subuh. Meskipun nanti setelah ngomong itu baru terasa capeknya begitu. Atau baru terasa kering mulut begitu. Jadi alhamdulillah ada suara itu sehingga diingatkan. Jadi itu Bapak dan Ibu beberapa catatan sederhana saja begitu. Saya ulas kembali ya, kalau yang KB1 itu tadi yang di SWOT itu kondisi sekolah bukan kurikulum.
Kemudian kekuatan dan kelemahan itu sesuatu yang ada di dalam sekolah, gitu ya, bukan yang berada di luar sekolah. Jangan tertukar, gitu ya, jangan tertukar. Sementara kalau peluang dan tantangan itu yang ada di luar sekolah, itu KB1. Kemudian yang KB2 tinggal cek dengan SK Kepala BSKAP nomor 33 tahun 2022 gitu ya. Cek saja di situ. Tentu saja khusus untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di fase yang sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu sekalian gitu. Itu yang KB2. Kemudian KB3 tujuan pembelajaran, catatannya itu tadi sederhananya dua sajalah. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara operasional, secara spesifik dan operasional. Spesifik itu hanya mengandung satu kata kerja, operasional itu kata kerjanya bisa diamati. Ya, itu. Dan yang keempat, ATP itu adalah menyusun urutan pembelajaran masing-masing tujuan pembelajaran. Jadi ATP bukan rincian TP, tapi ATP adalah urutan rencana untuk pembelajaran setiap TP gitu. Nah, di mana TP yang lebih dulu, mana TP yang kemudian, begitu. Seperti itu. Itu terima kasih di tugas sebelum review pertama ini bukan hanya tepat waktu tapi lebih cepat begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Memang kelihatan dari wajah-wajahnya wajah-wajah yang tepat waktu begitu ya. Ada bingungan, Pak. Kepepet, Pak. Nggak apa-apa, justru itulah the power of kepepet kan begitu ya. Nah, the power of kepepet itu. Konsep kopak begini lah. Bahwa masih ada hal-hal yang keliru misalkan ya tinggal diperbaiki gitu. Tapi kan sudah jadi gitu, Bapak Ibu. Begitu dari saya, dan selanjutnya beberapa catatan dari Bu Eti. Bu Eti ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering ketemu ya, karena ini tetangga semua Bu Eti. Bukan dari jauh, dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, kemudian Kabupaten Banjarnegara ya. Ini dari SMP Negeri 8 Purwokerto. Beliau senior di guru PAI, meskipun usianya masih muda. Pengalaman dan berbagai kemampuannya termasuk ke dalam jajaran senior. Silakan Bu Eti. Jadi, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Pak Sony atas kesempatannya. Yang kedua, salam kenal teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Sony bahwa ya wajahnya juga sudah senior kayaknya Pak, enggak junior lagi gitu ya. Terkait di sini ya kayaknya teman-teman juga dari wajahnya tadi sudah kan kayaknya orang-orang yang cekatan dan semangat semua gitu ya. Jadi mungkin di sini tepatnya saya lebih ingin belajar bersama, terutama ini kurikulum baru nggih untuk PPG batch 2 ini. Untuk PPG 2023 itu kan kita mulai menggunakan kurikulum baru, sehingga tentunya bagi saya pribadi juga masih harus banyak belajar ya.
Apalagi di KB1 itu, KB1, KB2 itu ranahnya adalah ranah miliknya kurikulum sebenarnya, tapi mau tidak mau kita juga harus tahu karena kita posisinya sebagai guru di sekolah tersebut gitu, sehingga ya guru agama jadi kurikulum itu kan juga keren gitu ya, bisa memberikan warna di sekolah. Harapannya juga panjenengan semua di sekolah masing-masing juga mampu memberikan warna-warna tersendiri ya di yang bermanfaat di sekolah masing-masing gitu. Terkait dengan tugas teman-teman untuk KB1 tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau Pak Sony, dan KB2 juga sangat jelas ya, tidak perlu kemana-mana, cukup menyuplik atau menyalin atau meringkas dari apa yang kita berikan. Kalau panjenengan fasenya fase B berarti mengambil yang fase B, kalau yang C ya C, yang D ya ambil fase D. Kemudian ada beberapa catatan untuk yang di TP ya, penyusunan TP tadi juga Pak Sony sudah sangat jelas nggih, karena memang ada yang kalimatnya menyadari, meyakini, kemudian apalagi tadi itu menumbuhkan sikap. Nah itu memang jauh dari KKO yang diharapkan, sehingga saran saya ketika menyusun TP itu nyanding itu apa ya, sambil melihat KKO taksonomi belum yang menjadi referensi kita semua, dan insya Allah tadi Pak Sony siap meng-share nih itu sambil nanti levelnya, dan yang menjadi catatan itu kalau bisa jangan di level 1 semua atau 2 semua, paling tidak ada level 1-nya, ada level 3 atau 21, ada level 4-nya, syukur sampai di level 6 ya. Dan itu sebenarnya sangat membantu kita ketika TP-nya betul, ketika penyusunan TP-nya itu sudah betul, itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran juga terarah. Selain itu, untuk asesmennya juga tidak perlu kemana-mana, sesuai TP itu gitu. Jadi indikator-indikatornya adalah yang mengarah pada TP-TP yang kita susun, sehingga dari CP yang ada di SK itu kita melahirkan TP-TP itu. Jadi TP-TP itu memang kita yang mengembangkan, mau pada posisi di mana TP yang kita susun, yang penting tidak kurang dari apa yang diminta oleh fase. Itu catatan penting. Misalnya panjenengan fasenya itu fase C, ya tidak boleh kurang dari yang diminta dari fase D, tapi sangat boleh lebih dari yang diminta oleh fase tersebut gitu. Jadi kalau bahasa Kumer itu mungkin lebih kepada pengayaan begitu. Jadi penyusunan TP tidak boleh kurang dari apa yang diminta oleh fase pada tingkatan fase itu, tapi boleh lebih gitu nggih. Sehingga nanti ketika menyusun ATP tadi bukan rincian TP tapi urutan. Tadi Pak Sony menyampaikan kalau mudah itu kalau di matematika, kalau di PAI juga mudah. Asalkan kita menyusun TP-nya, KKO-nya itu kita sudah tahu tingkatan-tingkatannya. Contohnya kalau di Al-Quran itu kan tuntutannya banyak nggih. Di Al-Quran dan fikih itu tuntutannya paling banyak. Nah itu kan dari Al-Quran misalnya diminta di infografis itu kan kita sudah menyampaikan ke anak bahwa pertemuan ini ke depannya lihat di infografis, kita akan mempelajari tentang ini. Kita boleh mengacu apa yang ada di buku guru dan buku siswa, tapi kita juga boleh menambah TP yang sekiranya kita perlu untuk bisa disampaikan kepada anak-anak begitu. Itu di situ dari infografis itu anak-anak kita juga sekalian menyampaikan kepada anak-anak TP-nya itu apa. Jadi kalau bingung ya, kemarin itu kalau PAI itu luar biasa. Jadi kalau PAI itu di buku materi, buku siswa maupun buku guru itu TP-nya sudah muncul.
materinya juga sudah muncul. Tapi kalau mapel lain kayak mapel bahasa Inggris terutama bahasa Indonesia itu belum muncul sehingga Bapak Ibu gurunya itu kesulitan untuk menyusun TP. Tapi kalau PAI itu insya Allah mudah, tinggal melihat dan meningkatkan levelnya ya. Kalau saya lihat di infografis itu kan KKO-nya masih tingkatannya menurut saya masih bisa ditingkatkan melalui KKO yang kita terapkan di TP yang kita susun. Sehingga ketika misalnya Al-Quran itu membaca, kemudian di situ ada menerapkan hukum bacaan, kemudian di situ ada mengartikan gitu nggih, atau mentafsirkan gitu, itu bisa ada juga mendemonstrasikan hafalan. Itu bisa kita gabungkan, misalnya TP-nya itu pertama membaca, kemudian yang kedua mengartikan. Nah, itu bisa urut nggih. Tapi kan kalau yang ketiga biasanya mendemonstrasikan hafalan, baru mentafsirkan kandungan ayat gitu nggih, baru menerapkan perilaku sesuai dengan Quran surat begitu. Nah, itu nanti untuk menghafal sekiranya kok anak butuh waktu panjang, maka boleh itu di ATP-nya diakhirkan, itu boleh. Padahal di TP nomor 3 atau nomor 4, tapi di ATP boleh diakhirkan. Jadi, tapi kalau mau urut boleh untuk memudahkan kita, ATP-nya urut sama dengan TP itu boleh. Tapi yang membedakan ATP dengan TP adalah TP itu tujuan pembelajarannya, ATP-nya itu urutan kita menyampaikan kepada siswa. Itu begitu. Yang paling penting itu adalah dari 4 tugas ini adalah revisi di TP-nya ya, karena TP itu nanti kunci untuk kedepannya, untuk modul, untuk asesmen itu semua berawal dari TP, sehingga diharapkan nanti ini KKO yang masih belum operasional dan spesifik bisa direvisi menjadi KKO yang operasional dan spesifik ya. Jadi tidak lain ini untuk memudahkan kita semua dalam menyusun modul, menyusun langkah-langkah pembelajaran dan asesmen begitu. Mungkin itu sedikit dari saya Pak Sony. Insya Allah teman-teman sudah paham lah nggih, karena paling bingungnya kan ATP dan ATP. Rata-rata teman-teman itu bingungnya di menyusun TP dan ATP, tapi dari itu dua hal itu khususnya TP adalah kunci untuk bisa melangkah kepada perangkat pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja Pak Sony dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya, kita belajar bersama. Kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eti atas beberapa catatannya. Jadi betul sekali Bapak Ibu sekalian, untuk yang KB1 itu sebenarnya kerjaan sekolah ya, berarti kerjaan individu. Cuma kadang-kadang guru PAI yang ini juga banyak Pak yang menjadi kurikulum Pak. Ya betul. Mudah-mudahan ini menjadi mainstream begitu ya. Guru-guru PAI itu menjadi leader dalam pengembangan kurikulum di sekolah-sekolahnya. Jadi yang KB1 itu sebenarnya pekerjaan kolektif. Tapi Bapak dan Ibu menguasai itu sangat lebih baik. Seperti juga P5 gitu ya. P5 awalnya apa sih itu P5, tetapi kemudian setelah diperkenalkan sedikit, kemudian dicoba untuk dipraktekkan di beberapa sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka begitu,
mencoba menerapkan, ternyata yang lain-lain tertarik begitu. Guru-guru yang lain termasuk kepala sekolahnya juga tertarik. Akhirnya kemudian padahal belum lulus PPG ya, karena belum mengikuti UP begitu ya, tapi sudah jadi narasumber untuk P5 begitu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, termasuk juga ini kurikulum operasional satuan pendidikan, mudah-mudahan dominan gitu ya Bapak Ibu PAI di sekolah-sekolahnya. Kemudian KB2 tinggal menyuplik. Nah, betul tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Eti, mungkin persoalannya atau kalaupun ada masalah, ada kesulitan, meskipun mudah-mudahan sedikit saja kesulitannya, itu di penyusunan atau perumusan tujuan pembelajaran yang merupakan rincian dari capaian pembelajaran. Kemudian diurutkan, betul tadi kata Bu Eti, kalau pada saat perumusan tujuannya ternyata urutannya memang sudah urutan yang pas untuk dibelajarkan, berarti urutan di TP dengan urutan di ATP bisa saja sama gitu. Jadi di TP pada saat merumuskan TP misalkan ada 7 TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ketika dibuat ATP-nya ternyata sudah menggambarkan urutan logis untuk berarti tetap ada 7 dan urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kecuali kalau pada saat merumuskan tujuan pembelajaran itu ada yang harus di urutannya gitu. Misalkan yang menurut logika kita begitu harusnya diajarkan di awal, tetapi pada saat perumusan tujuan itu letaknya keempat misalkan. Nah, kita rubah jadi 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7 misalkan, jadi seperti itu ATP-nya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa ATP itu bukan rincian TP ya. TP itu urutan TP gitu. Jadi kalau TP-nya ada 7, ATP-nya juga ada 7 gitu. Begitu Bapak Ibu untuk KB 1, 2, 3, dan 4 gitu. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, ada hal yang masih mengganjal. Yang punya yang mengganjal hanya satu orang ya, hanya Pak Rohmat aja gitu. Kalau yang lain kan nggak punya yang mengganjal kalau duduk. Bu Hasna, silahkan Bu Hasna. Terima kasih nggih. Ini saya mau bertanya terkait dengan yang LK3 dengan KB3. Itu kalau semisal di situ hanya menuliskan satu elemen saja, itu gimana Pak? Apa harus semua elemen itu dituliskan atau kita hanya mengambil satu elemen? Ya, satu fase yang Ibu-ibu dan Bapak menuliskan PAI dan budi pekerti, mata pelajaran PAI dan budi pekerti satu fase. Berarti satu fase dari semua elemen, Quran hadis, fikih, akidah, akhlak gitu Pak? Iya, di dalam setiap fase A ada 5 elemen. 5 elemen. Fase B ada 5 elemen, fase C ada 5 elemen. Jadi satu fase yang dipilih hanya satu itu fasenya, Bu. Kalau elemennya ya. Bukan elemennya. Kalau elemennya semuanya gitu. Karena kalau hanya satu elemen jadi tidak lengkap PAI dan budi pekertinya. Jadi pilih satu fase. Kemudian dalam satu fase itu CP-nya CP untuk semua elemen gitu. CP untuk elemen Quran hadis, CP untuk elemen akidah, untuk elemen akhlak dan seterusnya gitu.
Begitu, Bu Hasna. Iya, Pak. Kemudian ini terkait dengan TP dan ATP ya Pak, yang LK4. Iya. Berarti kalau semisal TP LK3, iya, ATP LK4. yang LK3, ATP yang LK4. Iya. Berarti dalam nanti menuliskan ATP, nanti kalau semisal bahasanya itu sama dengan TP itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Iya. Jadi ATP itu hanya mengurutkan aja. Hanya mengurutkan saja dari TP. Iya, betul. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Tuh kan berarti tidak ada yang keliru ya. Udah ini semua, alhamdulillah kelas ini. Apalagi Bu Betty itu. Ini sampai merengut begitu. Ngantuk ya. Dibuatkan kopi dulu Pak Rahmat. Iya Pak. Silakan barangkali ada yang lain. Berarti ini kita apa ya Pak, melakukan revisi nggak harus menunggu nilai itu muncul. Iya, betul. Lakukan revisi. Nanti di jendelanya atau di tampilannya akan ada 2 file sebelum revisi dan file setelah revisi. Nilainya juga ada 2, nilai dari saya, dari dosen. Kalau dari guru Pamong itu setelah revisi saja. Kalau dari dosen nilai sebelum revisi dan nilai setelah revisi. Begitu. Tapi tapi Bapak Ibu sekalian, konsentrasinya tidak usah ke nilai ya. Yang penting semaksimal yang Bapak Ibu bisa lakukan dan pahami itu yang dikerjakan begitu. Nilainya bagus semua lah, gitu ya. Amin. Amin. Tuh sudah kampanye tuh. Amin. Ya kan diharapkan nilai bagus Pak. Ya betul. Maksudnya amin itu kabulkanlah ya Allah gitu ya. Bukan Anies Baswedan Muhaimin begitu. Kecuali kalau itu pilihan Bapak Ibu. Sebagai pegawai begitu ya, baik yang negeri maupun yang bukan negeri kan kita harus netral katanya, bahwa kita punya pilihan iya, tapi tidak usah mempengaruhi orang lain gitu, untuk memilih. Memihak ya Pak ya. Ya, tidak boleh memihak gitu. Ya semuanya baik gitu. Pak Ganjar baik, Pak Prabowo baik, Pak Anies juga baik gitu. Ya tinggal mau dipilih yang mana silahkan. Begitu. Masih ada? Kalau tidak ada, Bapak Ibu segera saja lakukan revisi karena besok mulai masuk ke tugas berikutnya. Tugas KB5 gitu. Tugas KB5, terus nanti KB6, KB7, KB8, KB9. Penuh dengan tugas. Tantangan. Gitu. Ya. Tapi ya tinggal dikerjakan aja, ikuti aja alurnya begitu ya. Nanti juga selesai begitu, seperti itu. Begitu. Kalau memang tidak ada lagi, tinggal lanjut revisi terlebih dahulu. Nah, sementara untuk yang besok saya buatkan dulu tugasnya begitu. Saya buatkan tugas untuk dicantum. Kalian bisa mengupload hasil pekerjaan mengerjakan tugas itu. Karena kalau saya tidak buat instruksinya, Bapak Ibu nanti nggak bisa ngupload gitu karena belum terbuka di LMS-nya gitu. Iya Pak. Mudah-mudahan, nah ini kalau memang tidak ada yang lainnya lagi, harapan saya mudah-mudahan kita selalu berangkat dari niatan yang baik ya Bapak Ibu sekalian. Karena perlu saya sampaikan dari pertemuan kemarin sudah banyak ditemukan, kita perlu melakukan mitigasi begitu ya.
hal-hal yang mestinya tidak harus dilakukan begitu, tetapi banyak yang melakukan, bahwa PPG yang sekarang ini itu kan bukan PPG yang pertama kali yang online gitu ya, sehingga sudah banyak bertebaran contoh-contoh pengerjaan tugas-tugas gitu. Nah, dari proses mitigasi yang kita lakukan, yang kami lakukan ke kaprodi, itu banyak yang tidak mengerjakan, hanya minta kepada pendahulunya begitu yang sudah terlebih dahulu lulus. Itu masih mending, tetapi yang cukup memprihatinkan adalah ada yang memperjualbelikan juga begitu tugas itu begitu. Jadi tidak mengerjakan, cukup beli saja begitu. Salah satu di antara indikatornya itu atau bukti yang mengarah ke situ itu terutama di itu Bapak Ibu, di analisis bahan ajar. Analisis bahan ajar itu kan instruksinya dari dosen ya. Saya juga mendapatkan itu di instruksinya itu, pilihlah video di atas sebagai bahan ajar, kemudian kerjakan instruksi-instruksi di bawah ini gitu. Berhubungan dengan video gitu. Tetapi hasil pekerjaannya, jawabannya itu adalah artikel gitu. Jadi pertanyaannya atau instruksinya ke barat, jawabannya ke timur gitu. Atau ke utara. Yang jelas bukan ke barat juga begitu ya, tidak searah gitu. Karena apa? Karena yang dibelinya yang itu gitu. Jadinya ketika saya kembalikan dan kemudian dicek, kok bisa dibaca ininya Bapak Ibu, dibaca instruksinya. Oh iya Pak. Tapi kemudian setelah merevisi atau merubah jawabannya, ya agak mencengangkan juga begitu, jawabannya bagus sekali begitu dan sesuai gitu, sesuai dengan instruksi gitu. Usut punya usut, ternyata nyari lagi, beli lagi yang bahannya bahan ajarnya video gitu. Aduh, mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang di LPTK UIN Saizu begitu, mudah-mudahan itu bukan yang mayor begitu ya, tetapi kalaupun ada ya yang minoritas lah, yang mudah-mudahan kita bisa arahkan begitu. Karena makanya saya berulang-ulang fokusnya jangan ke nilai, karena sebenarnya semua dosen itu sudah siap untuk memberikan nilai yang baik gitu. Nah, tinggal pekerjaannya aja dikerjakan dengan dengan aktivitas yang membuat kita juga jadi bisa begitu. Kalau hanya minta dari yang sudah lulus kemudian atau apalagi beli begitu, itu kan hanya sekedar memenuhi tugas, tapi di kitanya jadi tidak ada perubahan apa-apa kan gitu, tidak ada peningkatan kemampuan apa-apa. Saya yakin kalau di kelas ini dengan bimbingan dari Pak Rohmat gitu, kelihatannya wajahnya yang serius-serius gitu ya, wajah Siratul Mustaqim insya Allah, Allahumma amin begitu. Amin. Tidak pernah tergoda untuk yang menyimpang begitu ya. Dan sebenarnya kan itu merendahkan harga diri kita di hadapan kita sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak terhormat lah begitu. Nah, mari sama-sama
kita istiqomah begitu untuk diniati secara positif begitu, mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, manfaat yang positif tentu saja gitu. Sehingga hasil dari PPG ini di samping Bapak Ibu sekalian mendapatkan sertifikat guru profesional, juga Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang lain-lainnya, yaitu peningkatan kualitas Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Allahumma amin. Amin. Dengar begitu semakin ngantuk ya Bu Betty. Ya. Sudah hilang ngantuknya malah Pak. Nah, sudah hilang ngantuknya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Maftuha, Bu Catur, Bu Siti Nurjana, Bu Istifatul, Bu Sofatul, Bu Hasna, Bu Sofwa, Bu Betty, Bu Siti Hasanah, Pak Rohmat. Demikian review yang pertama ya bersama saya dan Bu Eti. Mudah-mudahan membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya. Allahumma amin. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.